sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai belajar, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Kau, Pak? Saya, Bu. Bu Tiari nih. Saya, Bu. Audi. Saya, Bu. Suhaila. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Sima. Hadir, Bu. Ridho. Hadir. Dewi. Izin, Bu. Cuman itu aja kan yang ada kan? Ya, Bu. Terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat tema 7, indahnya keragaman negeriku, subtema 2, indahnya keragaman budaya negeri. Nah, jadi untuk semuanya Ibu mau perhatiannya ke papan tulis. Coba dilihat, diamati. Di depan ada gambar apa aja? Rumah ada. Iya, benar, rumah adat. Jadi ini ada rumah adat dari Aceh, dari Sumatera Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Nah, Ibu mau nanya, semuanya udah tahu belum apa itu rumah adat? Udah tahu kan rumah adat itu gimana? Nah, iya, benar kali rumah-rumah dulu. Nah, kita di kelas ini juga masing-masing mempunyai tempat tinggal daerahnya masing-masing kan? Iya. Pasti punya rumah adatnya masing-masing kan? Coba ada yang bisa tunjuk tangan kasih tahu sama teman-temannya semua, sama ibu juga, rumah adat dari daerah kalian. Saya itulah, Bu. Sementara. Karo. Tapi saya nggak karo, Bu. Saya nggak tahu, Bu. Ya, jadi kalau belum tahu makanya hari ini akan kita bahas. Semua coba lihat buku tematiknya halaman 63. Udah dilihat semua? Di situ ada teks halaman 63, udah dibuka? Udah, Bu. Ya. Di situ ada teks bacaan. Apa judulnya? Rumah adat suku Manggarai. Apa judulnya? Rumah adat suku Manggarai. Ya, jadi di sini ibu akan tunjuk untuk membacakan teks yang ada di buku ini. Coba Kak Saida bacakan. Rumah adat suku Manggarai. Suku Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut punut. Setiap bagian rumah dilekatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Oke, baik, terima kasih Kak Saida. Jadi tadi kan kita udah baca dan udah simak bersama-sama mengenai rumah adat suku Manggarai yang ada di halaman 63. Sekarang Ibu mau
baru, masing-masing dari kalian tuliskan di buku tulisnya kata-kata baru yang baru kalian dengar dari teks rumah adat suku Manggarai tadi. Misalnya kata-kata barunya yang nggak pernah kalian dengar di situ apa coba ya? Barunia. Barunia itu ditulis. Apa lagi? B. Yang ditulis ya Kak di buku tulisnya. Nanti kalau misalnya udah siap kumpulkan ke depan. Nah, sambil kerjain ini mau nanya nih, di sini ada nggak yang berasal dari luar Sumatera Utara? Ada Bu. Siapa? Saya Bu. Dari mana Kak? Dari Aceh Bu. Dari Aceh. Yang lain? Dari mana Kak? Dari Padang. Ada provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kau Lid, dari mana? Dari Batam Bu. Dari Batam. Dari Riau ya kan? Ya, Kepulauan Riau Bu. Iya. Udah semua Kak? Sudah Bu. Nah, ini pulang ke depan. Ini udah semua ngumpul belum? Jadi sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2 ke belakang sampai Kanopi. Dan dari Kak Suhai sampai Kak Rizka ke belakang itu kelompok 3 ya. Kemarin Ibu kan ada suruh bawa buku yang isinya tuh tentang rumah adat, provinsi. Iya Bu. Ya, dibawa semua? Ya, Bu. Jadi ini masing-masing kelompok udah punya bukunya kan? Ya, Nah, jadi sekarang Ibu mau kalian mendiskusikan di masing-masing kelompoknya mengenai rumah-rumah adat yang ada di daerah kalian masing-masing. Misalnya tadi kayak Kauli, dari mana tadi Kak? Dari Kepulauan Riau. Kan rumah adatnya itu ada kan Kak? Nah, Kauli tadi dari Padang, rumah adatnya juga ada kan? Nah, itu semua ditulis ya. Dan didiskusikan mulai sekarang ya Nak? Iya. Untuk tiap-tiap keunikan dari rumah adatnya itu buat ini ya. Misal tadi dari rumah adat Karo terbuat dari kayu, atapnya dari ijuk, dan rumahnya rumah panggung. Itu juga sama rumah-rumah adat yang lainnya ya. Sudah semua Kak? Sudah Bu. Ayo kelompok 1 maju ke depan perwakilannya. Ayo yang lainnya, perhatikan temannya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu rumah adat Karo. Nah, rumah adat Karo ini dari Provinsi Sumatera Utara. Rumah adat Karo juga mempunyai keunikannya, yaitu bentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu dan tidak menggunakan paku. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangannya. Jadi tadi rumah adat dari daerah mana yang dibacakan oleh Kak Alin? Sumatera. Apa nama rumah adatnya? Oke. Kelompok 2 perwakilannya mana? Ayo maju Kak.
Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama rumahnya Rumah Gada, berasal dari Sumatera Barat. Keunikannya memiliki atap seperti tanduk kerbau. Nah, yang kasih tepuk tangan. Jadi kita yang dibacakan Kak Nurul, rumah adat dari mana? Sumatera. Apa nama rumah adatnya? Gada. Oke, kelompok 3. Ayo Kak. Saya perwakilan dari kelompok 3. Rumahnya yaitu Rumah Melayu Atap Lontik, berasal dari Provinsi Kepulauan Riau. Keunikannya yaitu atap rumah berbentuk meruncing tajam. Bentuk kaki rumahnya seperti perahu. Jadi tadi yang dibacakan sama Kak Suha itu dari provinsi mana? Kepulauan Riau. Apa nama rumah adatnya? Apa ayo? Tadi nggak dengar kan temannya presentasi? Rumah apa Kak? Lontik, Rumah Melayu Atap Lontik. Rumah Melayu atap lontik. Nah, jadi tadi udah membahas masing-masing rumah adat yang ada di daerah kalian kan? Ya. Sekarang kita akan melihat sebuah video yang di dalamnya itu menceritakan atau menjelaskan tentang rumah-rumah adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Rumah Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Gapura Candi Pintar, Provinsi Bali. Rumah Nyata, Provinsi Bali. Rumah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan Nah, udah dilihat semua tadi kan videonya sama-sama? Udah. Jadi dalam video ini tadi memperlihatkan sama kita semua 36 rumah adat yang ada di provinsi Indonesia dan beserta keunikannya juga. Nah, jadi sekarang Ibu mau kalian masih tetap duduk di kelompoknya masing-masing. Kemudian buka bukunya halaman 64. Udah dibuka semua? Udah belum? Udah. Di situ ada tugas. Masing-masing kelompoknya mendiskusikan setiap gambar yang ada di buku, asal provinsinya dari mana, kemudian keunikannya, cara menulis keunikannya tadi udah tahu kan yang Kak Ibu ajarin tadi? Sudah, Bu. Nah, jadi kerjakan sekarang ya. Udah siap semua? Sudah, Bu. Coba satu perwakilan kelompok maju lagi ke depan. Gantian ya orangnya dan yang tadi Ibu gak mau. Ya Kak Novi, ayo bacakan di depan teman-temannya ya. Yang lain perhatikan temannya ya. Ya. Ayo Kak. Saya Novia Ramadhani, perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pertama itu ada rumah adat Balio dari Maluku Utara. Keunikannya berbentuk rumah panggung. Selanjutnya yang kedua rumah adat Tambi dari Sulawesi Tengah. Keunikannya anak tangga dijadikan penentu status sosial. Yang ketiga ada rumah adat Honai dari Papua. Keunikannya terbuat dari jerami atau ilalang. Yang keempat ada rumah adat Tengkonan dari Sulawesi Selatan. Keunikannya terdapat patung kepala kerbau. Ya, ayo kembali ke tempatnya. Kasih Kak Novi, kasih tepuk tangannya. Ayo kelompok, siapa lagi yang berani? Ayo Kak Indah. Perkenalkan, saya Indah perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Gambar pertama itu ada rumah adat Bayi Leot, asalnya dari
dasar atap yaitu Dongrugia. Dan terus gambar yang kedua itu ada rumah adat Tambi, asalnya dari Sulawesi Tengah. Keunikannya terdapat rumah panggung yang kecil. Terus gambar kelima ada rumah adat Lamin, asalnya dari Kalimantan Timur. Rumah panggung yang panjangnya mencapai 3 meter. Iya, makasih Kak Indah. Kasih tepuk tangannya dong. Ayo kelompok 1 Kak Agni. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ada gambar rumah adat Baileon, asalnya dari Maluku Utara, dengan keunikan berbentuk rumah panggung kerabat 20 yang penyangga. Kemudian gambar yang kedua ada rumah adat Tambi, asalnya dari Sulawesi Tengah, memiliki keunikan anak tangga dijadikan penentu status sosial. Kemudian gambar yang ketiga rumah adat Hanoi, asalnya dari Papua, memiliki keunikan atap terbuat dari jerami. Kemudian gambar yang keempat rumah adat Tongkonan, berasal dari Sulawesi Selatan, yang memiliki keunikan terdapat patung kepala kerbau di bagian atas rumah. Dan gambar yang terakhir yaitu rumah Lamin, berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, memiliki keunikan rumah panggung yang mencapai 3 meter panjangnya. Iya, kasih tepuk tangannya untuk kami. Nah, jadi benar ya yang kalian tuliskan itu masing-masing sudah baik, sudah benar mengenai rumah adat dari tiap-tiap daerahnya beserta keunikannya masing-masing. Jadi keragaman rumah adat itu merupakan satu ciri khas dari setiap daerah yang menggambarkan tentang keunikan dari setiap daerah itu masing-masing. Jadi keragaman suku bangsa berpengaruh juga sama bentuk rumahnya, makanya setiap daerah itu kan mempunyai rumah adatnya yang beda-beda gitu. Nah, kita tadi udah banyak belajar. Hari ini kita telah mempelajari tentang rumah adat. Terus apa lagi tadi? Keunikan. Terus mencari apa tadi lagi dari membaca paragraf? Kosakata. Nah, jadi gue rasa semuanya udah dapat kosakata baru, berarti itu dapat pengetahuan baru. Udah tahu rumah-rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kita berdoa dulu ya. Kalau bisa pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri program kita, baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Alhamdulillah.